Renungan hari ini mengambil tema, Jangan ada Allah lain di hadapanku. Nas Alkitabnya dari kitab Keluaran 20 ayat 3, yang nanti akan dibacakan dalam uraian berikut. Dalam kehidupan modern ini, kita mungkin tidak menyembah patung atau berhala secara fisik seperti pada zaman kuno. Namun tetap saja ada Allah-Allah lain dalam tanda petik yang dapat merampas kesetiaan kita kepada Tuhan. Ini bisa berupa hal-hal seperti hobi, kesukaan, harta benda, kekayaan, karir, jabatan, hubungan, bahkan ambisi pribadi yang menggeser posisi Tuhan dari pusat kehidupan kita. Dalam kitab Keluaran 20 ayat 3, Tuhan dengan jelas memerintahkan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Ini adalah panggilan dan juga peringatan untuk menyembah Tuhan dengan segenap hati tanpa membagi kesetiaan kita kepada hal-hal lain. Keluaran 20 ayat 3 adalah bagian dari 10 perintah Allah atau Dekalog yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Perintah pertama ini menegaskan bahwa Tuhan ingin disembah secara eksklusif. Ini adalah perintah tentang kesetiaan dan pengabdian total kepada Allah yang sejati. Bangsa Israel hidup di tengah-tengah budaya yang menyembah banyak dewa, tetapi Tuhan menuntut agar mereka hanya menyembah Dia yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Perintah ini berbicara tentang eksklusivitas hubungan antara Allah dan umatnya. John Calvin dalam bukunya yang berjudul Institute of the Christian Religion menyatakan, hati manusia adalah pabrik berhala. Ini berarti manusia cenderung menggantikan Tuhan dengan hal-hal duniawi yang dirasa memberi keamanan atau kepuasan. Ketika kita mengizinkan hal-hal lain seperti harta, kekuasaan, atau bahkan keinginan pribadi untuk menjadi prioritas utama, kita sebenarnya sedang menempatkan Allah-Allah lain di hadapan Tuhan. C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity menuliskan bahwa ketika kita membuat hal-hal baik dalam hidup seperti uang, cinta, atau kesuksesan menjadi yang utama di atas Tuhan, kita sesungguhnya sedang menciptakan berhala. Apapun yang kita utamakan lebih daripada Tuhan, baik itu materi ataupun non-materi, dapat menjadi Allah lain dalam hidup kita. Suatu ketika ada seorang pengusaha sukses yang bekerja keras membangun karirnya hingga menjadi seorang miliarder. Seluruh hidupnya difokuskan pada pencapaian kekayaan dan prestise. Ia bekerja siang malam hingga mengabaikan keluarganya, kesehatannya, dan bahkan hubungannya dengan Tuhan. Suatu hari ia terkena serangan jantung dan dirawat di rumah sakit. Dalam kesendiriannya di rumah sakit, ia menyadari bahwa segala kekayaan dan prestasi yang ia kumpulkan tidak dapat memberinya kedamaian. Di momen itu, ia berserah dan kembali berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan karena telah menjadikan kekayaan sebagai Allah dalam hidupnya. Peristiwa ini mengajarkan bahwa menjadikan sesuatu selain Tuhan sebagai prioritas utama pada akhirnya tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Renungan ini mengajak kita untuk mengevaluasi hidup kita. Apakah ada sesuatu yang secara tidak sadar telah kita tempatkan lebih tinggi daripada Tuhan? Apakah pekerjaan, harta, atau bahkan keluarga telah mengambil tempat utama dalam hati kita? Tuhan ingin kita menempatkan Dia sebagai yang pertama dalam segala hal. Ini bukan berarti kita harus meninggalkan pekerjaan atau keluarga, tetapi kita harus selalu memastikan bahwa prioritas utama kita adalah mengasihi Tuhan dan menaatinya. Sebagai langkah praktis, mungkin kita bisa lakukan ini setiap hari. Pertama, setiap pagi misalnya, mulailah hari dengan doa dan membaca firman Tuhan sebelum melakukan aktivitas lain. Kedua, evaluasi prioritas hidup kita dan tanyakan kepada diri sendiri, apakah aku lebih mencintai sesuatu atau seseorang lebih daripada Tuhan? Ketiga, berusaha untuk menyembah Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita,
baik dalam pekerjaan, hubungan, maupun waktu luang kita. Untuk mengakhiri renungan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Ampunilah kami jika kami telah menempatkan sesuatu yang lain di atas-Mu dalam hidup kami. Kami ingin Engkau menjadi yang terutama, satu-satunya Allah yang kami sembah dan kami layani. Tolonglah kami agar selalu mengutamakan Engkau dalam segala aspek kehidupan kami. Bimbing kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan menjauhkan diri dari segala bentuk penyembahan berhala. Dalam nama Yesus, Tuhan penebus hidup kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Kristus selalu menyertai kita semua. Sampai bertemu lagi dalam renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.